Halo, jumpa lagi dengan channel kita, channel Parlen Irawan. Nah, kawan-kawan, mohon bantuan like, subscribe, dan bunyikan loncengnya biar kami lebih semangat dalam meliput jalan tol yang ada di Sumatera Selatan. Oke, singkat cerita, sekarang kita ada di perjalanan, posisi di jalan tol Palembang Indralaya arah ke Palembang. Tepatnya kita ada di lokasi kilometer 2 atau lokasi junction tol Palembang. Kurang lebih 1 kilometer lagi kita akan sampai atau tiba di gerbang tol Palembang. Kita akan keluar tol menuju jalan lingkar, kemudian di flyover kita akan menuju ke arah jalan Musi 2, jalan lintas Sumatera menuju ke arah Betung atau Jambi. Nanti kita akan masuk ke lokasi konstruksi jembatan tol Musi 5. Nah, kawan-kawan, sekarang kita sudah sampai di gerbang tol atau kita akan tap kartu tol. Perjalanan kita tadinya dari kota Prabu Mulih ke Palembang ditempuh kurang lebih dengan jarak tempuh 84 km dengan waktu sekitar 1 jam dengan tarif 112.000. Nah, sekarang kita sudah ada di flyover Simpang Musi 2. Kita akan menuju ke lokasi konstruksi atau pembangunan jalan tol Palembang Betung, yang selama ini proyek tersebut sudah dikerjakan sejak 2018-19, tapi sampai sekarang belum selesai karena banyaknya kendala yang ditemui di lapangan, baik gangguan alam maupun faktor yang lain-lain. Nah, kawan-kawan, sekarang kita lagi nyebrang di Sungai Kramasan. Sebentar lagi kita akan berbelok ke kiri masuk ke arah konstruksi jalan tol Palembang Betung. Tepatnya kita akan ke lokasi pembangunan jembatan Musi 5, penghubung utama atau penghubung vital tol Palembang ke Betung arah Jambi. Kalau jembatan ini selesai, nantinya tol ini akan sangat bermanfaat atau mempersingkat waktu. Oke, sebentar lagi kita akan berbelok ke kiri masuk ke Jalan Mayor Jenderal Sitabi Darwis. Kita akan menuju ke lokasi pembangunan jembatan Musi 5, tepatnya yang berada di Kecamatan Kertapati, masuk daerah Kramasan. Nah, ini di dekat tempat pengumpul batubara PT Fortuna Marina Sejahtera. Nah, di depan kita masih belum berbelok. Ini jalan bypass atau jalan lintas Sumatera Soekarno-Hatta menuju ke arah Jambi. Nah, kita ini belok ke kiri masuk ke Jalan Mayor Jenderal Sitabi Darwis, kurang lebih sejauh 4 km. Nah, kawan-kawan, inilah perjalanan kita. Di depan ada kampus Poltek Unsri yang kita lewati.
Ini kita akan terus menuju ke lokasi proyek. Nanti di depan kita akan melintasi dua kali jalan serpong, jalan batubara yang diangkut dari arah Lahat Muara Enim ke pelabuhan batubara di Sungai Musi. Nah kawan-kawan, jembatan Musi 5 ini dibangun untuk mengkoneksikan antara tol yang sudah beroperasi, tol Palembang Betung Kayu Agung yang sekarang sudah sampai ke Keramasan. Nantinya kalau jembatan ini sudah beroperasi akan menghubungkan dua kota, yaitu kota Palembang dan kota Betung. Nanti kalau konstruksinya lanjut bisa sampai ke Jambi, merupakan bagian tol Trans Sumatera Backbone ya, jalur utama dari Lampung sampai ke Aceh. Ruas Palembang Betung termasuk dalam jalur backbone tersebut. Jembatan tol Musi 5 ini mempunyai panjang sekitar 1,7 km, merupakan jembatan tol terpanjang yang ada di Indonesia. Jembatan tol ini diharapkan menjadi penghubung vital dalam jaringan tol Trans Sumatera, serta dapat memperkuat jalur darat utama yang menghubungkan berbagai provinsi di Sumatera. Pembangunan jalan tol ini atau jembatan ini sudah menunjukkan progres yang baik. Pembangunan sendiri itu sudah mencapai progres 70%. Diharapkan di kuartal pertama tahun 2026 atau saat arus mudik Lebaran sudah bisa difungsionalkan. Kita doakan semoga konstruksinya lancar, tidak ada satu halangan apapun, sehingga tol yang sudah lama ditunggu-tunggu masyarakat bisa mengkoneksikan antara Palembang ke Jambi yang tadinya ditempuh dalam waktu 8 jam bisa 3 atau 4 jam. Nah, tol Trans Sumatera ini sendiri yang sudah beroperasi dari Bakauheni Lampung sampai ke gerbang tol Keramasan, itu full tol. Nanti kalau sudah beroperasi lagi dari gerbang tol Keramasan sampai ke Betung, lanjut masuk ke jalan nasional yang arah ke Jambi, itu sudah beroperasi dari Muaro Sebapo, dari perbatasan Provinsi Sumatera Selatan dengan Jambi ke Provinsi Jambi. Tol Bayung Lincir Tempino itu sudah beroperasi sepanjang 34 km. Mudah-mudahan di 2026 dengan terselesainya pembangunan jembatan Musi 5, nanti konstruksi seksi-seksi yang lain sampai ke Provinsi Jambi selesai, sehingga membantu arus mudik, arus balik saat Lebaran ataupun Tahun Baru yang mau berpergian dari Sumatera ke Jawa atau dari Jawa ke Sumatera bisa semakin lancar dan efektif, sehingga tidak menyebabkan terbuangnya waktu di jalan. Nah kawan-kawan, ini kita masih dalam perjalanan, jauh sekali posisinya. Ini masih di Kecamatan
Kertapati masuk Keramasan, di seberang sana masuk Kecamatan Gandus. Ini kita ambil video atau gambar, kita akan terbangkan drone nanti dari Kecamatan Kertapati atau dari seberang hulu, bukan dari sebelah hilir. Kalau dari hilir itu dari Kecamatan Gandus. Nah kawan-kawan, jangan bosan-bosan nonton channel kami. Mungkin banyak channel atau kawan-kawan YouTuber yang lain sudah menginformasikan pembangunan tol Trans Sumatera, khususnya Palembang Betung. Ini kami sajikan lagi. Mohon bantuan kawan-kawan untuk membantu like, komen, dan subscribe channel kami, sehingga kami bisa berkembang lebih bersemangat dalam mengabarkan informasi pembangunan jalan tol Palembang Betung. Ini mudah-mudahan kalau nggak ada halangan, kami usahakan setiap 1 bulan kami update proses pembangunannya sampai nanti fungsional. Nah ini kita sudah mau mendekati lokasinya. Ini perjalanan kita dari jalan bypass tadi ke dalam itu sekitar kurang lebih 4 kilo. Nah sekarang kita sudah masuk ke area jalan agregat. Itu di depan ada perlintasan jalan Serpo menuju ke shipping atau penumpukan batu bara yang diangkut dari Kabupaten Muara Enim ataupun Lahat, yang nanti akan diangkut dengan tongkang ke kapal-kapal besar untuk dikirim atau diekspor ke dalam dan luar negeri. Nah di depan itu ada pos security. Kita masih jalan terus kurang lebih 1 km lagi melewati pembangunan gedung milik PT Batubara. Di depan itu sudah mau terlihat lokasi konstruksi jembatan tol Musi 5. Nah itu sebentar lagi sudah kelihatan jembatan tol Musi 5 nya. Itu kita akan berhenti di dekat rumah warga, tidak begitu dekat dengan lokasi proyek, takut mengganggu aktivitas karena proses konstruksi ini hari kerja, jadi proses konstruksinya masih berlangsung. Nah ini kita sudah hampir sampai, kita akan berhenti. Nanti kita akan terbangkan drone, kita akan lihat penampakan atau update dari proses konstruksi jembatan tol Musi 5. Nah itu udah terlihat proyeknya, proyek jembatan tolnya. Ada molen yang sedang melakukan pengecoran. Nah ini kita berhenti di depan. Oke, kita terbangkan drone, kita lihat dari ketinggian. Oke, kita terbang, kita lihatkan video dari atas. Terlihat ada 2 buah mobil sedang lewat. Di depan itu lokasi jembatan tol, itu sedang dibangun konstruksi jembatan tol, termasuk dalam bentang panjangnya 1,7 km. Yang di bawahnya juga terdapat jalan masyarakat, jadi pembangunannya harus mengakomodasi jalan masyarakat tersebut. Nah inilah posisi jembatan tolnya, masih terpasang pile slab yang nanti pile slab ini akan dicor sehingga
badan jalan dengan jembatannya tersambung. Nah, ini jembatannya mulai dari sini itu ke arah Keramasan itu agregat, timbunan agregat. Nah, di sini batas akhir timbunan itu masih agregat, masih penimbunan Common Borough. Nah, untuk arah sampai ke Keramasan itu ini kurang lebih 1 km yang belum dilakukan rigid beton atau perkerasan, atau nanti ini bisa di aspal atau dicor. Kalau lihat dari situasinya ini kayaknya di rigid beton. Ini dari gerbang tol Keramasan ke jembatan Sungai Musi itu kurang lebih sekitar 6 km. Nah, itu terlihat ada alat-alat berat lagi bekerja meratakan tanah dan memadat tanah. Itu ada proses konstruksi pengecoran rabat beton. Nah, inilah tol Palembang Betung. Ini yang mengarah ke kota Palembang ke gerbang tol Keramasan. Nah, secara trase untuk pembebasan lahan sudah mencapai 90%. Untuk badan jalannya sendiri atau trase utamanya sudah terbuka atau sudah terbentang, tinggal menunggu terselesainya jembatan Musi 5 atau jembatan tolnya. Jembatan tol ini dikerjakan oleh pihak Utama Karya dan pemilik konsensinya adalah PT Waskita Sriwijaya Tol. Nah, sekarang kita mutar, kita mengarah ke arah Betung atau ke arah Betung, Jambi dan provinsi lainnya nanti kalau sudah terkoneksi. Nah, ini terlihat kan, ini yang belum dirabat beton. Nah, ini drone-nya muter sedikit, ada gangguan teknis. Nah, kita putar lagi. Nah, ini pengaruh angin, kita lihat lingkungan sekitar. Nah, oke, kita lihat lagi konstruksinya. Nah, ini dia konstruksinya nih. Nah, itu sudah terbentang, sudah ada yang sebagian dicor tersambung, ada yang belum, masih berupa pile slab. Posisi kita terbangkan drone tadi, ini bentangnya kurang lebih 1,7 km dengan bentang utama itu sepanjang 350 meter untuk badan sungai atau panjang sungainya, untuk bentang utamanya. Nah, jembatan tol Musi 5 ini dibangun menggunakan metode cantilever atau cantilever balance yang memungkinkan konstruksi dilakukan tanpa mendirikan tiang di tengah Sungai Musi sehingga tidak mengganggu lalu lintas kapal. Metode ini juga menggunakan tower crane di atas jembatan untuk memindahkan material konstruksi dan membangun pilar serta struktur long spans secara terus-menerus dari kedua sisi jembatan menuju tengah. Nah, metode ini sendiri atau metode cantilever balance ini, yang pertama konstruksi dari pilar ke tengah. Pembangunan jembatan dimulai dari pilar-pilar yang sudah berdiri dengan bagian jembatan atau girder dipasang secara bertahap dari setiap pilar ke arah tengah bentang. Yang kedua, memanfaatkan tower crane atau alat bantu seperti crane digunakan untuk mengangkat dan memasang material konstruksi long spans ke posisi yang tepat. Nah,
dengan metode ini, sehingga yang ketiga tidak adanya gangguan aliran sungai. Keuntungan dari metode ini, di tengah bentang tidak memerlukan struktur, sementara aliran sungai masih bisa dimanfaatkan untuk dilewati oleh kapal-kapal besar yang beroperasi, sehingga saat konstruksi tidak mengganggu pelayaran. Nah, untuk keunggulan metode ini sendiri adalah satu, kontinuitas pembangunan bisa dilakukan terus-menerus, tidak mengganggu navigasi kapal di Sungai Musi. Nah, itulah kawan-kawan keuntungannya. Dan kekuatan jembatan juga sangat baik. Tol kabel betung merupakan bagian tol Trans Sumatera yang sangat vital. Ini sudah sangat lama sekali ditunggu oleh masyarakat banyak, khususnya masyarakat Pulau Sumatera, untuk menyambung konektivitas dua provinsi yang utama dari provinsi Palembang atau Sumatera Selatan ke Jambi. Untuk yang ke Lampung sudah lama terkoneksi dari tahun 2019. Nah, kawan-kawan, mendekati akhir video kita. Inilah dia penampakannya, konstruksi jembatannya. Kita harapkan, kita doakan semoga bisa selesai sesuai dengan target maksimal di posisi Lebaran atau mudik Lebaran. Kalau bisa tahun baru 2025 sudah bisa fungsional. Kita doakan tidak ada gangguan lagi, karena ini sudah masuki tahap akhir, sudah hampir finalisasi. Ini sudah 70% konstruksinya. Jadi untuk pengerjaan yang berat-berat, yang vital-vital itu sudah selesai. Ini tinggal penyambungan bentang tengahnya, itu nanti tinggal dicor menggunakan lancer, atau nanti itu untuk memasang girder atau konstruksi yang di tengah bentang jembatan tadi berdasarkan metode cantilever tadi. Oke, kawan-kawan, kami cukupkan videonya sampai di sini. Semoga kawan-kawan tidak bosan menonton channel kami. Channel kami mengabarkan tentang pembangunan konstruksi jalan tol yang ada di Sumatera Selatan, Indonesia. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa bermanfaat, menambah wawasan kita bersama. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di update berikutnya. Insya Allah kalau kami tidak ada halangan, nanti di bulan September kami update lagi sampai konstruksinya atau jalan tolnya selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.